Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanopia Febriani dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana. Di sini, saya akan membahas materi tentang vektor SMA kelas 10 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD dan juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, 3.2, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2 bidang dan berdimensi 3. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik dapat yang pertama menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, berani bertanya, berpendapat, dan menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan operasi vektor secara aljabar. Dan yang terakhir, terampil menentukan hasil operasi vektor secara aljabar. Dalam materi vektor, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, konsep vektor, dan yang kedua, operasi vektor secara aljabar. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep vektor, di mana kita akan membahas pengertian vektor, vektor di R2, vektor di R3, dan vektor posisi. Yang pertama, konsep vektor. A. Pengertian vektor. Apa sih pengertian vektor? Ada yang tahu? Pernahkah kalian melihat lembing yang meluncur di udara saat dilempar oleh atlet lempar lembing? Lembing tersebut meluncur dengan kecepatan dan arah tertentu, sesuai dengan keinginan sang atlet. Dalam matematika, lembing yang meluncur ini mewakili sebuah vektor, yaitu suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, jadi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah yang dinyatakan dalam satu ruas garis berarah. Contohnya seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar. Contohnya seperti panjang, waktu, massa, suhu, luas, dan volume. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, dan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Gambar ini merupakan gambar vektor AB, di mana titik A merupakan titik pangkal vektor dan titik B merupakan titik ujung vektor. B. Vektor di R2. Vektor di R2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan dengan cara vertikal atau horizontal. Bilangan pertama menyatakan arah ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Bilangan kedua menyatakan arah ke atas atau bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Lalu, bagaimana dengan vektor AB? Nah, kita lihat gambar di bawah. Kita mulai dari titik A, mengarah ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3, dan ke atas 2 satuan sampai ke titik B, 1, 2. Maka vektor AB sama dengan 3, 2. Jadi, dari titik A ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan sampai di titik B, maka vektor AB sama dengan 3, 2, atau vektor AB sama dengan 3,2. Lalu, bagaimana dengan vektor CD? Dari titik C mengarah ke kanan sebanyak 1 satuan dan mengarah ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4 satuan, bernilai negatif. Jadi, vektor CD sama dengan 1, negatif 4, atau vektor CD sama dengan 1, negatif 4. Begitu juga vektor FE. Contoh,
Nomor 1, diketahui koordinat titik A 3,6 dan B negatif 5,3, tentukan vektor AB. Pembahasannya, koordinat titik A 3,6 berarti XA sama dengan 3 dan YA sama dengan 6. Koordinat titik B negatif 5,3 berarti XB sama dengan negatif 5 dan YB sama dengan 3. Dari titik A ke titik B, maka X sama dengan XB dikurangi XA sama dengan negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Y sama dengan YB dikurangi YA sama dengan 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Maka diperoleh vektor AB sama dengan negatif 8, negatif 3. Dari pembahasan di atas, diperoleh rumus vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Lalu C, vektor di R3. Vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau horizontal. Perhatikan gambar di sini, bagaimana vektor SU dari titik S ke depan sebanyak 6 satuan sampai titik P. Dari titik P ke kanan sampai titik Q sebanyak 8 satuan. Dan ke atas sampai titik U sebanyak 5 satuan. Maka diperoleh nilai vektor SU sama dengan 6, 8, 5 atau nilai vektor SU sama dengan 6,8,5. Selanjutnya kita masuk ke vektor posisi, di mana vektor posisi merupakan vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. A. Vektor posisi titik pada R2. Perhatikan gambar sistem koordinat berikut. Garis merah merupakan titik A, garis hijau merupakan titik B, dan garis kuning merupakan titik C. Lalu, bagaimana dengan koordinat titik A? Mengarah ke kanan sebanyak 6 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Maka, koordinat titik A 6,2. Maka vektor posisi titik A adalah vektor A sama dengan vektor OA sama dengan 6, 2. Lalu, bagaimana dengan koordinat titik B? Koordinat titik B mengarah ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 3 satuan bernilai negatif dan ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 4 satuan bernilai positif. Maka koordinat titik B yaitu negatif 3,4. Begitu juga dengan titik C. B. Vektor posisi titik pada R3. Sistem koordinat di R3 menggunakan 3 sumbu yaitu sumbu X, Y, Z, di mana X disebut dengan absis, Y disebut dengan ordinat, dan Z disebut dengan aplikat. Lalu, bagaimana dengan koordinat titik D? Dari titik O mengarah ke sumbu X sebanyak 4, lalu mengarah ke kanan sebanyak 9, dan mengarah ke atas sebanyak 6 satuan. Maka vektor posisi D adalah vektor D sama dengan vektor OD sama dengan 4, 9, 6. Secara umum, jika koordinat titik X, Y, Z, vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan vektor OP sama dengan X, Y, Z. Contoh nomor 1, jika koordinat titik A 4,6 dan B negatif 2,3, maka vektor AB sama dengan, jawab, vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan negatif 2, 3 dikurangi 4, 6 sama dengan negatif 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 6. Hasilnya yaitu negatif 6, negatif 3. Untuk bagian yang kedua yaitu operasi vektor. Di sini, operasi vektor akan membahas tentang yang pertama penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, dan yang ketiga perkalian vektor. Secara aljabar, vektor dapat dinyatakan dengan vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. A. Penjumlahan vektor. Nah, apa sih yang disebut dengan penjumlahan vektor?
Ada yang tahu? Jadi, penjumlahan vektor adalah penjumlahan secara aljabar yang dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Untuk vektor U dan vektor Pi pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U sama dengan AB dan vektor Pi sama dengan CD, maka vektor U ditambah vektor Pi sama dengan AB ditambah CD sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Untuk vektor U dan vektor Pi pada dimensi 3 atau R3, jika vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor Pi sama dengan D, E, F, maka vektor U ditambah vektor Pi sama dengan A, B, C ditambah D, E, F sama dengan A ditambah D, B ditambah E, dan C ditambah F. Selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Ada yang tahu apa itu pengurangan vektor? Pengurangan vektor adalah selisih antara dua vektor dengan mengurangkan komponen yang seletak. Nah, untuk vektor U dan vektor Pi pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U sama dengan AB dan vektor Pi sama dengan CD, maka vektor U dikurangi vektor Pi sama dengan AB dikurangi CD sama dengan A dikurangi C, B dikurangi D. Untuk vektor U dan vektor Pi pada dimensi 3 atau R3, jika vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor Pi sama dengan D, E, F, maka vektor U dikurangi vektor Pi sama dengan A, B, C dikurangi D, E, F sama dengan A dikurangi D, B dikurangi E, C dikurangi F. Dan selanjutnya perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini secara aljabar dilakukan dengan cara mengalihkan semua unsur pada vektor dengan nilai pengalinya. Untuk suatu bilangan M dan vektor Pi pada dimensi 2 atau R2, itu jika vektor Pi sama dengan XP, YP, maka M dikali vektor Pi sama dengan M dikali XP, YP sama dengan M dikali XP, M dikali YP. Untuk suatu bilangan M dan vektor Pi pada dimensi 3 atau R3, yaitu jika vektor Pi sama dengan XP, YP, ZP, maka M dikali vektor Pi sama dengan M dikali XP, YP, ZP sama dengan M dikali XP, M dikali YP, M dikali Z. Nah, di sini ada contoh, yaitu nomor 1, ditentukan vektor P sama dengan 61 dan vektor Q sama dengan 23. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Nah, di sini yang ditanyakannya A, vektor P ditambah 2 vektor Q. Jawab, vektor P ditambah 2 vektor Q sama dengan masukkan vektor P yaitu 6, 1 ditambah 2 masukkan vektor Q yaitu 2, 3 sama dengan 6, 1 ditambah karena 2 vektor Q yaitu dikali, jadi 2 dikali 2, 4, 3 dikali 2, 6, sama dengan 6 ditambah 4, 1 ditambah 4, hasilnya 10, 7. Jadi, hasil dari vektor P ditambah 2 vektor Q adalah 10 dan 7. Yang B, yaitu ditanyakannya 2 vektor P ditambah vektor Q. Jawab, 2 vektor P ditambah vektor Q sama dengan 2, masukkan vektor P-nya 6, 1, lalu dikurangi 2, 3, vektor dari Q sama dengan, karena 2 vektor P yaitu dikalikan, jadi 6 dikali 2, 12, 2 dikali 1, 2, dikurangi vektor Q yaitu 2 dan 3, jadi 12 dikurangi 2, dan 2 dikurangi 3 hasilnya 10 min 1. Jadi hasil dari 2 vektor P ditambah vektor Q sama dengan 10 dan min 1.
Nah, di sini yang C ditanyakannya 1/2 vektor P dikurangi vektor Q. Nah, ada yang ingin mencoba? Nah, silakan bagi kalian yang ingin mencoba, untuk bagian C bisa ditulis di kolom komentar jawabannya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian dan juga untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa mengerjakan latihan ini dan jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Kalian bisa menyimpulkan dan menambahkan di kolom komentar ya. Jadi, kesimpulannya, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah yang dinyatakan dalam suatu ruas garis berarah. Contohnya itu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, dan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Dan jika ada yang ingin ditanyakan juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.